Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai menol. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada. Oke, kembali lagi bersama kita Saham Bagus Community. Nah, kita mau ngobrolin soal yang lagi hype kemarin. Ternyata ada evaluasi, Pak, dari indeks IDX 30 nih. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Untuk evaluasi dari IDX 30, Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, eh, di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa indeks ya, teman-teman ya. Kita buka aja ya. Ya, Indeksnya di IDX 30 itu ya. Kalau Anda lihat di sini itu ada composite index. Composite index itu IHSG ya. Kemudian ada LQ45. LQ45 itu saham yang teraktif, 45 saham yang paling aktif diperdagangkan. Kemudian Jakarta Islamic Index, ini adalah daftar emiten-emiten yang syariah. Jadi sudah mengeluarkan bidang-bidang bisnis yang dianggap tidak syariah, seperti perbankan konvensional, ya. hotel dan restoran, rokok, minuman keras, asuransi, gitu-gitu sudah tidak ada di Jakarta Islamic Index ini. Nah, kemudian ada indeks namanya Kompas 100. Kompas 100 itu yang dibikin oleh majalah Kompas. Ya, pilihannya dari majalah Kompas. Kemudian ada Bisnis 27, ada Pevindo, kemudian ada Indonesia Syariah Stock Index, ada Sri Kehati. Sri Kehati ini adalah indeks saham-saham yang pro lingkungan hidup, yang tidak merusak lingkungan gitu loh. Kemudian ada IDX 30 yang nanti kita bahas, ini adalah 30 saham yang terbaik ya. Lebih bagus daripada LQ45, Jack. Ya, jadi Gitu. kan biar biar nyari saham yang aman, kayaknya masuknya ke IDX 30, Pak ya. Kemudian ada Infobank 15. Infobank 15 itu 15 saham perbankan terbaik kalau suka bank gitu ya. Dan lain sebagainya ini tidak terlalu penting ya. Yang penting tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi teman-teman bisa bisa me, bisa mencermati indeks-indeks ini, kemudian siapa yang menjadi emiten yang menjadi anggotanya. Nah, itu bisa jadi fokus trading atau investasi teman-teman. Kalau teman-teman itu tradingnya itu di sesuatu emiten yang syariah, maka teman-teman tradingnya ngikutin emiten yang masuk Jakarta Islamic Index saja, itu ya. Kemudian kalau teman-teman pengennya fokusnya di perbankan, ya teman-teman tradingnya di fokus di trading dan investasi di emiten perbankan yang sudah dipilih oleh Infobank. Infobank itu majalah perbankan. Ya, dulu ada majalah namanya Infobank, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, ini Infobank 15. Nah, khusus yang hari ini kita bahas itu adalah yang IDX 30 ya. Kenapa IDX 30? Karena IDX 30 itu biasanya menjadi rujukan untuk hedge fund dan fund manager, manajer investasi yang memiliki produk reksadana. Jadi seperti Panin Asset Management yang mengeluarkan paket reksadana Panin, itu salah satu kebijakannya, itu menurut direkturnya Panin Rudianto dalam sebuah keterangan podcast, itu Rudianto mengatakan bahwa kebijakan reksadana Panin itu hanya boleh memasukkan emiten-emiten yang menjadi anggota IDX 30 ke dalam paket reksadananya, terutama reksadana saham. Sehingga karena banyak manajer investasi, hedge fund, fund manager itu yang menggunakan rujukan IDX 30, maka
siapa yang masuk di IDX 30 ini menciptakan sentimen positif terhadap emiten tersebut dan diprediksi harganya akan naik. Karena apa? Karena dia dipilih untuk menjadi portofolio dari perusahaan aset manajemen yang mengeluarkan reksadana kepada masyarakat. Paham nggak logikanya, Jack? Paham, 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 paham. Nah, itu. Nah, berarti apa? Teman-teman yang pengen berinvestasi aman dan cuan, jadi amannya 3 kali, aman, 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 dan cuan, itu bisa mengambil referensi dari emiten-emiten yang terdaftar atau masuk di IDX 30. Seperti juga perusahaan luar negeri pengen berinvestasi di Indonesia, mereka mengambil referensinya dari daftar emiten saham Indonesia yang masuk ke MSCI Index. Itu loh, Jack. Ya. Iya, Pak. Nah, apa saja emiten-emiten yang masuk di IDX 30 yang baru saja dikeluarkan dan apa saja yang baru saja dimasukkan. Nah, ini Anda beritanya masih anget ya, baru terbit beberapa hari yang lalu. Kamis 26 Februari ya, nah, baru diumumkan 5 saham baru masuk indeks IDX 30. Berlaku efektifnya 2 Maret sampai dengan 31 Agustus. Ya, jadi tiap 3 bulan sekali direvisi ya. Berapa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya 3-4 bulan lah ya. 5 emiten baru yang masuk IDX 30 adalah Bank Neo Commerce atau BBYB, Sentul City BKSL, Harda Dinata Abadi HRTA, Kawasan Industri Jababeka Kija, dan Trimegah Bangun Persada atau NCKL. Sementara 5 saham yang keluar dari indeks yaitu ACES atau Aspirasi Hidup Indonesia, Arto atau Bank Jago, Film atau MD Picture, SMRA Summarecon Agung, dan Saratoga Investment Sedaya atau SRTG. Ya. Jadi sebelum saham-saham yang udah kemarin masuk, cuma ada yang 5 masuk, ada yang 5 keluar ini, Pak. Sisanya masih Nah, ada berarti. betul. Ada 5 masuk dan 5 keluar. Berarti kita sebagai investor ini yang smart, kita harus mulai memperhatikan 5 ini, ya toh? Ya. Karena 5 yang masuk ini ya setidaknya menciptakan sentimen positif karena nanti banyak dimasukkan ke portofolio reksadana dari para Fund manager. manajer investasi yang jualan reksadana, teman-teman. Tuh. Ya, jadi dipastikan volumenya akan lumayan naik dan semoga harganya naik juga, tapi disclaimer on ya. Jadi lumayan lah, Nah, Pak. ini ya misalkan dari sisi rekomendasi ya ada yang seneng sama NCKL sama HRTA itu sesuai dengan kebijakan di saham bagus untuk 2026. Kita fokus memang di saham perlogaman ya, tambang perlogaman yaitu terutama nikel dan emas. NCKL ini kan di bidang nikel dan HRTA juga di bidang industri perhiasan emas. Dan Kija ini juga menarik karena Kija ini atau Jababeka itu penjualannya juga menarik, pendapatannya juga menarik, dan lagi laris-larisnya untuk lokasi data center dan juga lokasi industri yang
mencari kawasan industri yang kompetitif untuk produksi di Indonesia, terutama dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kabarnya Kija ini lagi kebanjiran order, ya. Makanya secara eh, apa namanya momentum memang Kija ini sedang bagus-bagusnya. Nah, ini di sini disampaikan ya, misalkan untuk spekulatif buy-nya HRTA 3.000 gitu kan. 3.000 sampai 3.100, NCKL 2.100, HRTA 3.000 dan Kija 300 ya. Coba kita lihat ya daftar lengkapnya mana ya, Cek? Ya, Daftar lengkapnya ada di itu kan. iPod biasanya ada. Kalau di iPod kan belum masuk Pak, belum diupdate. Karena itu aktifnya kan tanggal 2 Maret. Coba kita lihat. Tadi Pak. IDX3 ini IDX 30 nih. Ya. Nah, di sini bisa Anda lihat IDX 30 itu ada Astra, ACI, ada Bumi, ada Cepin, ada INDF, ada INKP, ada ISAT, ada KLPF, ada Adaro, ada MRT, ada Medco, ada UNTR, ada MTEK, ada ICBP, ada BRPT, ada Telkom, ada BPNI, ada Antam, ada BPJA, ada JPFA, ada Inco, PTBA, BMRI, BBRI, ada Pegas, ada Unilever, PGEO, MBMA, MDKA, Goto, dan AADI ya, IDX. Tapi tadi ekonomi 30 beda nggak sama IDX 30? Kok nggak ada? Lewat Pak, lewat. Bawah. Mana? Nah, itu tuh bawah komposit. Oh ya, ekonomi 30 ya, ini ya. Ekonomi 30 itu Aceh keluar ya, tadi bukan IDX 30 ya, sorry. Ini udah pada keluar ya. INKP juga masuk ya, BRMS, Arto ini keluar ya, berarti ya. MAPI, MAPA, BMRI, BRIS, bagus-bagus ya. ERA gitu ya. Ya, apa yang ada di IDX 30 sama di Economic 30 itu hampir mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip. Ya, juga yang ada di LQ45 juga bisa ya. Tapi menarik juga Pak ya, WKSL yang kemarin sempet kena ancaman pilot, ternyata malah naik dia, gagal. Nah, pilot itu kan misalkan kamu vendor, kemudian kamu punya piutang, kemudian piutangnya nggak dibayar-bayar, lalu kamu marah, lalu mengajukan ke pilotan, itu biasa aja, jadi kasus hukum kayak gitu. Wah, Ya, ini hampir mirip juga ya. Tadi ya ada MBMA juga, PGEO gitu ya, hampir-hampir mirip ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan indeks-indeks ini sebagai acuan buat teman-teman yang pengen berinvestasi defensif ya. Berinvestasi defensif itu maksudnya mengutamakan keamanan lebih dari cuan. Mengutamakan portofolionya tidak berkurang nilainya dibandingkan dengan pengen cepat kaya gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang defensif, untuk yang hati-hati. Kira-kira profilnya yang usianya di atas 40, kemudian yang jelang pensiun atau pensiunan, pengen apa namanya peningkatan asetnya, hartanya, tapi tidak mau risiko penurunan harta yang terlalu besar gitu ya. Dan ini juga cocok apabila Anda memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ke depan itu adalah menurun. Jadi kalau ekonominya menurun, biasanya saham-saham defensif ini saham-saham yang kuat menahan pengaruh penurunan ekonomi, penurunan daya beli, geopolitik, dan sejenisnya.
Meskipun turun, tetap turun, tapi penurunannya tidak seagresif kalau Anda memiliki portofolio ofensif. Itu, Jack. Oke. Nah, dari saham-saham defensif ini, teman-teman bisa mencermati tentang bidang usahanya, teman-teman. Ya, misalkan Akra gitu ya. Akra ini kan distribusi minyak bumi. Berarti barangnya apa? Inelastik lagi kan, betul kan? Ya. Produk yang inelastik artinya kenaikan dan penurunannya itu tidak tergantung ekonomi, gitu. Dan biasanya juga selalu menjadi kebutuhan pokok. Jadi misalkan minyak bumi ini kan kebutuhan pokok. ASII kendaraan. Kenapa ASI turun? Nah, ASI ini termasuk elastik. Elastik itu artinya kalau daya beli turun maka permintaan terhadap kendaraan turun kan. Nah, permintaan kendaraan itu sejak 10 tahun yang lalu sudah mulai turun. Tapi kan ASI ini bukan perusahaan Toyota Daihatsu aja, bukan otomotif aja, tapi sekarang ASI ini sudah menjadi konglomerasi. Dia juga punya tambang, dia juga punya properti, ya dia juga punya kontraktor, ya dia juga masuk ke menjadi investornya rumah sakit, ya Hermina segala macam itu punyanya ASI. Bumi awalnya batu bara, kemudian sekarang masuk ke emas, ya makanya naik. Cepin adalah perusahaan unggas ternak terintegrasi dari hulu ke hilir, dari mulai pakan ternak, anak ayam, sampai dengan penjualan produk frozen yang terkait dengan ayam. Jadi kan namanya makan ayam itu kan mau apa ekonomi bagus atau enggak ya tetap butuh makan ayam kan. Indofood juga tadi udah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ada INKP, Indah Kiat Pulp and Kertas, ya ini adalah saham yang sedang naik ya, Ya. INKP ya. Ini juga merupakan saham tua ya, saham yang sangat tua di bursa dan ya namanya produk bahan baku kertas ya dibutuhkan lah tetepannya. Kemudian ISAT, ini Indosat, Kalbe Farma itu adalah produk inelastis lagi. Ya, ISAT juga produk inelastis karena sekarang sembakonya manusia sekarang kan bukan hanya makanan tapi pulsa, tapi Ya. paket data itu kan juga merupakan sembako ya. Justru data menunjukkan ketika kemarin terjadi COVID-19 sampai dengan tahun 2021 itu performa penjualan paket data itu justru meningkat. Jadi kalau orang itu ekonominya turun, itu justru mereka konsumsi datanya banyak. Karena apa? Mereka kan kemudian jualan online, kemudian paket, kemudian mereka juga mencari peluang online, mereka hiburannya juga online, yang biasa pergi ke bioskop, kemudian mengurangi budgetnya untuk Ya. pergi ke bioskop, yang biasanya liburan juga nggak liburan. Akhirnya hiburannya cuma nonton di HP masing-masing. KLBF juga ya, kalau orang sakit itu mau lagi ekonominya baik atau buruk ya tetap harus beli obat kan. Nah ini beberapa contoh saya kasih contoh ya. Yang di sini LQ45 mungkin yang hampir semuanya bagus. Mana yang kurang bagus? Yang kurang bagus hanya BBCA saja, bank-bank aja ya. Kenapa BBCA itu kurang bagus? Karena asing kan TP ya, asing itu take profit ya. Dari saham-saham yang mereka sudah simpan bertahun-tahun yang lalu. Ada yang sudah simpan 5 tahun, ada yang sudah simpan 10 tahun. Karena nggak mungkin mereka TP-nya baru beli setahun 2 tahun yang lalu ya pasti rugi kan. Kalau setahun yang lalu harganya masih 8.000, sekarang udah 7.100. Kemudian yang dari LQ45 dan Economic 30 ya, mungkin hampir sama tadi ya. Itu saham-saham properti ya kalau saya hindari ya. Saham-saham properti itu elastik. Nah, elastik itu artinya properti itu berhubungan garis lurus dengan keadaan ekonomi. Kalau keadaan ekonomi bangsa kita lagi bagus,
properti biasanya laris. Tapi sekarang ekonomi lagi nggak bagus, yang paling menderita adalah perusahaan properti. Jadi kita juga harus tahu, jangan kita kemudian masuk ke perusahaan properti. Kecuali perusahaan properti yang tadi, kawasan industri, yang konsumennya bukan konsumen domestik, tapi konsumen asing yang mencari alternatif untuk pengalian eh, produksi dari misalkan dari China ke Indonesia. Ya, karena kan China kena ban atau kena dampak perang tarif dari Trump, ya. Makanya kemudian produksinya di Indonesia, jadi made in Indonesia. Nah, Indonesia lagi mesra-mesrana sama Amerika, sehingga nggak kena tarif kan gitu kan. Makanya banyak perusahaan dari China itu yang kemudian mengalihkan bisnisnya, mengalihkan pabriknya ke Indonesia dan Vietnam. Nah, salah satu kenapa Indonesia itu kemarin terkena tarif Trump 104% untuk panel surya karena disinyalir ya dua perusahaan panel surya terbesar yang ada di Batam itu sebenarnya adalah relokasi pabrik panel surya dari Tiongkok ke Indonesia supaya terlihat produknya bukan produk Tiongkok, melainkan adalah produk Indonesia. Makanya kemudian dikasih tarif 104%. You know. Jadi memang agen-agen Amerika itu ada di mana-mana. Katanya di bukunya John Perkin yang The Economic Hitman itu, sejak zaman dulu informannya CIA-nya Amerika itu sudah sampai ke RT dan RW di negara kita ini. Jadi apapun yang terjadi mereka tahu lah, ya. Mereka tahu karena sudah mereka menanamkan agennya. Nah, jangan-jangan tetanggamu agen agen CIA juga di Tambunnya, perlu dicek itu. Kak, tangga saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nah, kemudian di sini paling yang kita hindari kan Goto karena kan masih minus juga. Lain-lain sih oke-oke ya. Iya. MAPI ini juga menjelang Lebaran biasanya bagus ya. Yang lain-lain ini kan sebenarnya bagus-bagus semua. Nah, jadi teman-teman bisa bisa mencermati ini indeks-indeks ini. Kalau teman-teman bingung misalkan eh, saham apa namanya saham apa yang harus saya beli ya, udah lihat sini aja. Ya lihat indeks-indeks ini gitu ya. Kalau senang bank ya lihat indeks Infobank 15 ini sudah dikasih pilihan-pilihan yang paling bagus ini gitu kan. Ya, meskipun lagi turun, kalau mau serok ya lihat di Infobank 15 aja. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu loh, Pak ya. Soal indeks perindeksan ini. Ya, ada indeks misalnya Kompas 100 gini ya. Nah, ini yang dipilih oleh koran Kompas. Nah, ini lebih lebih banyak lagi nih. Nah, biasanya yang ditaruh di indeks ini, Jack, itu adalah saham-saham yang lagi ngetrend, yang lagi trending, yang lagi bagus. Nah, jadi sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu ke sana kemari shopping around ide ya. Kemudian terjerumus sama influencer kayak kemarin Anda terjerumus di INDS karena dipom-pom oleh seorang influencer, kemudian banyak yang nyangkut. Sebenarnya Anda kalau mau aman ya Anda masuk-masuk aja di indeks-indeks ini. Kalau pas lagi libur kayak gini, Anda istilahnya lihat-lihat dalemannya apa sih, misalnya indeks tekno, misalkan Anda suka tekno, misalkan saham tekno lagi naik ya, dilihat-lihat ini saham-saham tekno itu emitennya apa aja ya. Kemudian kalau saham-saham tambang lagi naik ya dilihat di LQ45 tadi ya. Kalau Anda pengen saham-saham yang ini energi ini kan, tuh dilihat ya IDX Energy ya ini ya yang senang energi-energi karena diprediksi energi kan akan dibutuhkan terus. Nah, ini tinggal fokus saja ke saham-saham ini gitu,
nggak usah perlu tanya kiri kanan segala macam. Di sini tuh sebenarnya sudah ada gitu. Cuma kadang-kadang teman-teman itu males gitu. Ya kan? Ada yang nanya, Pak, saya kalau saya syariah, saham-saham apa, ya udah tinggal dilihat aja. Gimana? Syariah tadi mana? Di bawah, Pak, di bawah. Di Jakarta. Indonesia Islamic Index. Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index ini. Jakarta Islamic Index. Nah, ini. Nah, ini dah. Kembali lagi. Kembali ke sini. JII, Jakarta Islamic Index 70 ini tuh. Nah, ini. Udah, berarti Anda kalau pengen syariah, Anda fokusnya di sini saja. Di saham-saham yang syariah. Ya, indeks syariah ini. Lumayan kan, ada 70 saham yang bisa Anda pilih dan Anda fokusin. Itu Iya. teman-teman. Nah, itu sekedar apa namanya edukasi buat teman-teman yang selama ini mungkin masih menganggap sepele ya indeks-indeks yang ada di IDX ya, terutama hari ini ada berita tentang ada berita tentang 5 konstituen yang masuk di dalam IDX. IDX apa indeks ekonomik 30 ya. Ya, jadi gitu Semoga teman-teman. dapat membantu tambahan pengetahuan teman-teman dan referensi untuk trading dan investasi saham. Terima kasih. Ya, paling gitu teman-teman. Kalau soal ngomongin indeks kan indeks banyak tuh. Tadi pilihannya ada 70, di indeks 45, indeks 30 ya. Daripada teman-teman repot ya kan. Boleh join di komunitas. Bebas komunitas apa aja, cuman kalau di kita komunitas yang bagus udah kita pilihin. Jadi teman-teman udah terima beres. Bukan begitu, Pak? Oh iya betul, kalau itu sudah kita berikan referensi setiap malam untuk scalping dan untuk swing setiap minggu dan untuk value investing setiap bulan. Ya, jadi teman-teman gak perlu repot lagi. Apalagi pusing mikirin indeks apa namanya saham mana nih yang bagus lah di indeks mana. Paling gitu aja, Pak. Ya, thank you Oke, Jack. siap. Salam cuan investor retail Investor Retail Indonesia. Indonesia. Bagus, saham bagus.